Bertemu kembali dengan saya, Wahyu Priyanka Nata Permana, dalam media pembelajaran hukum. Sekali ini memasuki seri hukum acara pidana bagian keempat, yang mana nanti saya akan menjelaskan berkenaan dengan bagaimana prosedur penangkapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semoga materi nanti bermanfaat untuk kita semua dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana tentang prosedur penangkapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, seperti kita ketahui bahwasanya penangkapan merupakan bagian dari upaya paksa. Maka dari itu, upaya paksa yang dilakukan berupa penangkapan haruslah tetap memperhatikan harkat dan martabat manusia, tetap menghormati hak asasi manusia, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada atau due process of law. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang mekanisme atau prosedur penangkapan, saya akan menjelaskan dasar hukum yang harus kita ketahui dalam proses penangkapan. Yang pertama tentunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Di dalam KUHAP sendiri, di sana mengatur tentang mekanisme penangkapan. Dalam pasal 1 angka 21 di sana dijelaskan apa itu penangkapan. Kemudian pasal 16 sampai dengan pasal 19 KUHAP, tata cara penangkapan maupun penangkapan dalam hal tertangkap tangan. Yang kedua, kemudian peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, di sana juga menyinggung soal penangkapan, tepatnya dalam pasal 16. Yang ketiga, yaitu peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia. Di sana banyak sekali mengatur tentang prosedur penangkapan dan cara-cara penangkapan yang tetap menghormati hak asasi manusia, yakni di dalam pasal 5, pasal 6, pasal 10 huruf C, pasal 11 ayat 1 huruf B, pasal 16, pasal 17, pasal 18 ayat 1 dan 2, pasal 19 dan pasal 36 huruf A. Di samping itu kita juga perlu membaca putusan Mahkamah Konstitusi RI yang bisa dijadikan dasar dalam proses penangkapan juga, yakni nomor 21 garis miring PUU strip 12 Romawi garis miring 2014. Di sana mengatur berkenaan dengan frasa bukti permulaan yang cukup itu apa. Kemudian yang nomor 5 putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 3 garis miring PUU strip 11 Romawi strip 2013. Nah, di sini mengatur tentang frasa kalimat kata segera, yang dimaksud segera itu seperti apa. Baiklah, setelah kita tadi mengetahui dasar-dasar hukum dalam proses penangkapan, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu penangkapan, ya. Pasal 1 angka 20 KUHAP di sana memberikan pengertian tentang definisi penangkapan, yakni suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang, ya. Jadi dari definisi ini bisa kita simpulkan bahwasanya penangkapan itu merupakan tindakan penyidik, pengekangan sementara waktu kebebasan. Jadi ada waktu, ya, penangkapan dibatasi oleh waktu. Kemudian penangkapan juga harus didasarkan dengan bukti yang cukup serta untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan. Adapun pejabat yang berwenang melakukan penangkapan, kalau kita lihat, kalau kita hanya membaca definisi pasal 1 angka 20 KUHAP, memang di sana hanya menyebutkan penyidik saja, ya. Tetapi kalau kita lihat dalam ketentuan pasal 16 ayat 2 KUHAP, penyidik pembantu juga memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan, serta penyelidik
ya, bisa melakukan penangkapan sepanjang ada perintah dari penyidik. Nah, ini bisa kita lihat dalam ketentuan pasal 16 ayat 2 dan juga pasal 16 ayat 1 berkenaan dengan siapa saja yang berwenang melakukan penangkapan. Jadi ada 3 ya, penyidik, penyidik pembantu, yang ketiga adalah penyidik atas perintah penyidik. Tetapi di samping 3 pejabat ini yang berwenang, maka kita juga harus mengetahui bahwasannya penyidik-penyidik dalam tindak pidana tertentu juga berwenang melakukan penangkapan sepanjang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penangkapan. Misalnya penyidik tindak pidana kepabeaan, kemudian penyidik tindak pidana imigrasi, perikanan, bahkan penyidik dalam tindak pidana korupsi, ya, dia diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melakukan penangkapan. Nah, di samping pihak-pihak yang saya sebutkan tadi, dalam hal tertangkap tangan juga kita bisa melakukan penangkapan tanpa surat perintah sepanjang kemudian setelah dilakukan penangkapan harus diserahkan kepada kepolisian atau penyidik. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara tentang tujuan penangkapan, ya. Jadi penangkapan kan tidak boleh dilakukan secara semena-mena, ya, harus berdasarkan due process of law. Maka setiap penangkapan yang dilakukan harus punya tujuan, ya. Setidaknya di sini ada 4 tujuan dilakukan penangkapan, yakni untuk kepentingan penyelidikan, untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan penuntutan, dan yang terakhir untuk kepentingan peradilan. Ini bisa kita lihat dalam ketentuan pasal 1 angka 20, junto pasal 16 ayat 1 dan ayat 2, ya. Kemudian tentunya setelah kita tadi mengetahui tujuan dari penangkapan, maka kita juga harus mengetahui, ya, ada alasan-alasan kenapa dilakukan penangkapan, ya. Ini kita bisa lihat dalam ketentuan pasal 17 KUHP, bahwasanya di sana dinyatakan perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jadi setidaknya di sini ada 2 alasan yang sangat mendasar kenapa dilakukan penangkapan. Yang pertama, seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana, ya, yang diduga keras. Bisa jadi statusnya sudah tersangka, bisa jadi juga dia belum berstatus tersangka, tapi seseorang ini diduga keras melakukan tindak pidana, ya. Yang kedua, adanya dugaan keras seseorang melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jadi penangkapan dilakukan tentunya harus didasarkan bukti permulaan yang cukup. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bukti permulaan yang cukup itu seperti apa, ya. Nah, untuk mengetahui bukti permulaan yang cukup itu seperti apa, kita bisa melihat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 21 PUU 12 Romawi tahun 2014. Di sana di halaman 9 disebutkan bahwasanya bukti permulaan yang cukup bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP. Artinya apa? Ya, di sini bisa kita simpulkan bahwa bukti permulaan yang cukup itu adanya minimal 2 alat bukti yang sah. Nah, jadi di samping adanya 2 alat bukti, saya menyampaikan 2 alat bukti tentunya sah, ya. Jadi paling tidak ada 2 minimal alat bukti yang sah, sebagaimana dimaksud alat bukti itu dalam pasal 184 KUHP. Ya, di 184 KUHP di sana kan disebutkan alat buktinya ada saksi, ya, ahli, surat, petunjuk atau keterangan terdakwa. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur penangkapan, ya.
Ini bagian inti juga dari materi kita saat ini, bahwasanya ketika pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan tadi akan melakukan penangkapan, dia harus memperhatikan dan wajib melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 KUHP. Yang pertama, tentunya petugas menunjukkan surat tugas penangkapan yang dikeluarkan oleh penyidik atau penyidik pembantu. Jadi, ada surat tugasnya. Yang kedua, memberikan surat perintah penangkapan. Ya, jadi ada surat perintah penangkapan secara tertulis, ya. Di dalam surat perintah penangkapan juga di sana mencantumkan identitas seseorang yang akan ditangkap tadi secara jelas, sehingga nantinya tidak terjadi kesalahan orang yang ditangkap. Jadi disebutkan identitas orang yang akan ditangkap tersebut secara jelas, serta menyebutkan alasan penangkapan, ya, menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa, ya. Jadi harus jelas surat perintah penangkapan itu menyebutkan yang akan ditangkap, alasannya apa, ya, untuk kepentingan apa, entah penyelidikan, entah penyidikan, disebutkan juga uraian singkatnya apa, misalnya atas dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan, kemudian siapa yang menangkap, ya, dia akan diperiksa di mana. Kalau memang yang menangkap misalnya Polda DIY, misalnya, maka ya harus disebutkan di mana dia akan diperiksa, misalnya di Ditreskrimum Polda DIY, misalnya unit berapa, ya harus jelas disebutkan. Kemudian yang ketiga, tentunya surat perintah penangkapan tersebut harus dikeluarkan oleh pejabat Polri yang berwenang melakukan penyidikan di daerah hukumnya. Ya, jadi dia memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan. Jadi surat perintah itu ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, ya. Dalam hal ini tentunya penyidik. Dan yang keempat harus diperhatikan adalah menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan itu kepada keluarga tersangka atau kepada keluarga seseorang yang ditangkap tadi, ya, segera setelah penangkapan dilakukan. Nah, di sini disebutkan makna segera setelah penangkapan dilakukan, ya. KUHP tidak menjelaskan makna segera ini berapa lama, ya. Maka kemudian frasa segera ini dalam pasal 18 ayat 3, kalau nggak salah KUHP ini kemudian diuji material melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Maka makna segera berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 PUU strip 11 strip 2013 di sana menyatakan frasa segera sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya, mengikat nih maksudnya, sepanjang tidak dimaknai segera dan tidak lebih dari 7 hari, ya. Sehingga makna segera dimaknai adalah 7 hari. Oleh karena itu, penyidik yang melakukan penangkapan dia harus segera memberikan tembusan surat perintah penangkapan itu kepada keluarga tersangka dalam waktu 7 hari setelah dilakukan penangkapan, ya. Nah, di samping ketentuan pasal 18 tadi, ya, kalau kita cermati kembali dalam ketentuan KUHP maupun peraturan Kapolri, ya, di sini paling tidak ada hal-hal yang harus diperhatikan penyidik pembantu atau penyelidik atas perintah penyidik dalam melakukan penangkapan. Setidaknya yang pertama, penangkapan wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Yang pertama itu tadi, ya. Yang kedua, penangkapan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, ya. Kemudian penangkapan berpijak pada landasan hukum, due process of law, ya. Jadi harus ada landasan hukumnya, tidak boleh seenaknya sendiri dalam melakukan penangkapan, ya. Kemudian yang keempat, tentunya dalam melakukan penangkapan tidak menggunakan kekerasan, ya. Bila mana tidak ada hal yang mengancam petugas, tentunya tidak perlu melakukan kekerasan.
Kemudian yang kelima, melengkapi penangkapan dengan surat perintah penangkapan. Tadi sudah saya jelaskan nih dalam ketentuan pasal 18 ayat 3 tadi ya. Jadi ada surat perintah penangkapan, di dalam surat perintah penangkapan jelas identitas, alasan, uraian tindak pidananya, di mana dia diperiksa, ya, kemudian diberikan tebusannya kepada keluarga. Dan yang keenam, tentunya dalam melakukan penangkapan wajib mempertimbangkan. Yang pertama, keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman. Yang kedua, senantiasa menghargai, menghormati hak-hak tersangka atau terduga yang ditangkap. Dan yang ketiga, tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka, ya, karena ada prinsip praduga tidak bersalah, presumption of innocent, maka tindakan penangkapan itu tidak boleh merupakan penghukuman bagi tersangka, ya, tidak boleh ada bentuk-bentuk eigenrechting yang dilakukan terhadap tersangka. Nah, kemudian bagaimana dalam hal misalnya tertangkap tangan, ya, seperti kita ketahui tertangkap tangan misalnya seseorang itu setelah melakukan tindak pidana suatu tindak pidana, dia diserukan oleh halayak ramai, ya, atau misalnya setelah melakukan tindak pidana ditemukan barang bukti ada pada dirinya, ya, maka ketika terjadi peristiwa tertangkap tangan, maka penangkapan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana tadi atau yang diduga melakukan tindak pidana tadi, maka tidak perlu adanya surat perintah penangkapan, ya, karena kondisinya tertangkap tangan. Tetapi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tadi yang tertangkap tangan, maka setelah dia ditangkap gitu ya, maka harus diserahkan kepada penyidik atau penyidik pembantu di kepolisian terdekat. Jadi siapapun bisa melakukan penangkapan dalam hal terjadinya tertangkap tangan, tapi kemudian yang tertangkap tadi harus segera diserahkan beserta barang buktinya kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Ya, misalnya kita berada di pasar, ada orang nyopet, ya, selaku masyarakat kita bisa melakukan penangkapan terhadap tersebut, apalagi misalnya seseorang yang memiliki kewajiban atau memiliki tugas untuk menjaga ketertiban, ketentraman, keamanan, misalnya di sana ada security misalnya, ya, atau bahkan pada saat itu ada pihak kepolisian juga atau misalnya TNI misalnya, ya, bisa melakukan penangkapan terhadap terduga yang melakukan tindakan tadi dalam keadaan tertangkap tangan. Nah, ini bisa dilihat dalam ketentuan pasal 18 KUHP. Kemudian, yang harus kita ketahui selanjutnya adalah batas waktu penangkapan. Jadi, penangkapan dibatasi oleh waktu, sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 ayat 1 KUHP, di sana ditentukan batas waktu penangkapannya tidak boleh lebih dari 1 hari. Artinya, penangkapan itu hanya bisa dilakukan dalam waktu 1 kali 24 jam. Ya, jadi penyidik atau pejabat yang melakukan penangkapan dia harus berhitung betul, ya, ketika dia melakukan penangkapan dia harus segera melakukan pemeriksaan. Jangan kemudian ditangkap tidak langsung dilakukan pemeriksaan, ya. Maka agar tidak habis waktu penangkapan ini, maka seseorang yang ditangkap tadi harus segera dilakukan pemeriksaan. Kemudian ditentukanlah apakah nanti tersangkanya mau dilanjutkan dengan penahanan atau misalnya tidak dilakukan penahanan. Kemudian ada pertanyaan misalnya bagaimana apabila ternyata seseorang yang mau ditangkap di wilayah terpencil yang dibutuhkan waktu lama untuk dibawa dan diperiksa ke kantor kepolisian. Ya, kita ketahui bahwasanya wilayah Republik Indonesia ini cukup luas, ya. Ada di daerah-daerah, misalnya daerah-daerah tertentu yang terpencil, jauh, butuh waktu untuk membawa tersangkanya misalnya, atau untuk membawa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana
untuk dilakukan penangkapan, maka agar waktu 1 kali 24 jam ini tidak habis, ya, maka ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Ya, yang pertama, misalnya tentunya penangkapan dilakukan sendiri atau dipimpin langsung oleh penyidik, sehingga segera dapat dilakukan pemeriksaan di tempat yang terdekat. Ya, jadi penangkapan dilakukan sendiri oleh penyidik atau dipimpin oleh penyidik sehingga bisa segera diperiksa. Dan yang kedua, apabila penangkapan dilakukan oleh penyelidik, pejabat penyidik bisa mengeluarkan surat perintah kepada penyelidik untuk membawa dan menghadapkan orang yang ditangkap kepada penyidik. Jadi didasarkan pada surat perintah membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik. Ya, jadi ketika dibawa itu belum masuk nih durasinya. Ya, dibawa, baru kemudian setelah di depan penyidik diserahkanlah surat perintah penangkapannya, maka kemudian dihitung, mulai dihitung waktu 1 kali 24 jamnya. Sehingga penyidik pembantu atau penyelidik atas perintah penyidik harus memperhatikan betul batas waktu penangkapan yang telah ditentukan. Jangan sampai dilanggar, karena akan ada konsekuensinya. Ya. Nah, selanjutnya, apabila orang itu melawan perintah, misalnya tadi ya dalam proses penangkapan tadi, dan diperlukan upaya paksa, bisa dilakukan pembatasan tertentu, misalnya membawanya dengan diborgol. Jadi yang dikeluarkan oleh penyidik jangan perintah penangkapan, melainkan surat perintah membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik. Pasal 5 ayat 1 huruf B angka 4. Ya, karena dibatasi oleh waktu, maka kalau misalnya keadaan tadi ya di wilayah-wilayah terpencil, sulit medannya untuk dibawa ke kantor polisi terdekat misalnya, maka solusinya adalah mengeluarkan surat perintah membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik. Ya, barulah nanti di hadapan penyidik menyampaikan surat perintah penangkapannya. Ini bagian dari solusi. Ya. Selanjutnya kita lihat ya bagaimana peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 mengatur tentang penangkapan, ya, sehingga secara umum ada kewajiban petugas Polri dalam melakukan penangkapan ini dilihat dalam ketentuan pasal 17 ayat 1 Perkapolri nomor 8 tahun 2009. Ya, ini hampir-hampir mirip sebetulnya dengan ketentuan yang ada di dalam KUHP. Yang pertama, memberitahu atau menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri. Jadi dia menunjukkan identitasnya bahwasannya yang bersangkutan itu Polri. Kemudian menunjukkan surat perintah penangkapan, ya, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Memang kalau tertangkap tangan kan tidak perlu adanya surat perintah. Yang ketiga, memberitahukan alasan penangkapan, ya. Yang keempat, menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukumannya kepada tersangka pada saat dilakukan penangkapan. Ini mirip-mirip tadi ya, menyampaikan alasan penangkapan, menjelaskan uraian tindak pidananya apa, ya. Dan yang kelima, misalnya yang dilakukan penangkapan itu status hukumnya anak, ya, anak, maka segera kemudian diberitahukan kepada orang tua atau wali, ya. Jadi menghormati status hukum anak yang berhadapan dengan hukum tadi ya, karena memang ketentuannya berbeda dengan orang dewasa. Yang keenam, senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap. Dan yang ketujuh, memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak tersebut. Nah, sebetulnya di dalam ketentuan yang terakhir ini, Perkapolri nomor 8 2019 ini mengadopsi ya prinsip Miranda Rules ya, karena di dalam prinsip Miranda Rules itu disampaikan ketika seseorang itu ditangkap maka akan diberitahukan hak-hak yang bersangkutan. Misalnya, saudara berhak untuk diam, ya, berhak
mendapatkan bantuan hukum atau didampingi oleh penasihat hukum, ya, serta hak-hak lainnya sesuai KUHP. Jadi harus disampaikan hak-haknya tersangka atau hak-hak seseorang yang ditangkap tadi, ya. Kemudian perlu kita ketahui juga berkenaan dengan hak tersangka atau hak seseorang pada saat dilakukan penangkapan. Ya, ini menjadi penting, ini harus kita ketahui, ya. Yang pertama, hak tersangka atau seseorang saat ditangkap meminta surat tugas dari petugas Polri yang akan menangkap. Ya, kita berhak. Kalau petugasnya tidak menyampaikan itu, kita berhak, ya, meminta untuk ditunjukkan surat tugas. Kalau memang tidak ada surat tugasnya, tidak ada surat perintahnya, kita berhak untuk menolak untuk dilakukan penangkapan, ya. Yang kedua tadi, ya, meminta surat perintah penangkapan, haknya tersangka atau seseorang yang ditangkap. Yang ketiga, setelah seseorang ditangkap, maka dia berhak yang pertama menghubungi dan didampingi oleh seorang penasihat hukum atau advokat, ya. Dia hak nih memperoleh penasihat hukum, mendapatkan pendampingan. Yang B, segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Jadi yang bersangkutan itu kalau memang sudah ditangkap, ya diperiksa, ya, karena ada batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang tadi. Bahkan tersangka atau seorang ditangkap berhak juga minta dilepas kalau memang waktu 1 kali 24 jam ini sudah habis, ya, karena batasan waktu, ya. Yang keempat, yang bersangkutan berhak diperiksa tanpa tekanan, ya, seperti diintimidasi, ditakuti, bahkan disiksa secara fisik, ya. Sekarang tentunya sudah nggak zaman lagi melakukan pemeriksaan dengan cara-cara melakukan kekerasan secara fisik, ya, karena di dalam KUHP sangat mengedepankan menghormati hak-hak asasi manusia, ya, tentunya menjaga harkat dan martabat manusia meskipun dia sebagai tersangka, karena ada prinsip praduga tidak bersalah tadi. Kemudian hak selanjutnya adalah tadi sudah, ya, termasuk ini tidak mendapat penyiksaan dari pihak yang berwajib. Yang kelima, bebas dari penangkapan sewenang-wenang, ya. Artinya apa? Hak bebas dari penghilangan secara paksa. Ya, ini bagian dari hak tersangka juga. Kemudian yang keenam, berhak untuk diperlakukan sebagai orang yang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan. Artinya ada prinsip praduga tidak bersalah, sehingga ini menjadi koridor bagi tentunya pejabat yang berwenang melakukan penangkapan tanpa melakukan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya ada larangan dalam melakukan penangkapan, yakni penangkapan atas pelanggaran, ya. Jadi berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 2 KUHP, tidak dibolehkan melakukan penangkapan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana pelanggaran. Misalnya ada pelanggaran lalu lintas kemudian ditangkap 1 kali 24 jam. Nah, ini melanggar ketentuan pasal 19 ayat 2. Ya, prinsip hukum telah digariskan, dilarang menangkap pelaku tindak pidana pelanggaran. Kecuali, ya, ada pengecualiannya apabila tersangka pelaku tindak pidana pelanggaran sudah 2 kali dipanggil berturut-turut tidak hadir, ya, atas suatu pelanggaran, maka di sana diberikan kewenangan bisa dilakukan penangkapan. Ya, ini prinsip, ya, larangan penangkapan atas pelanggaran kecuali dalam hal sudah 2 kali dipanggil berturut-turut tidak hadir. Nah, selanjutnya saya akan membicarakan tentang konsekuensi hukum, ya, terhadap penangkapan yang tidak sah, ya. Karena ada konsekuensinya kalau misalnya penangkapan dilakukan secara tidak sah, misalnya tadi penangkapan mengabaikan prosedur penangkapan yang ditentukan dalam KUHP, mengabaikan ketentuan dalam Perkapolri, maka pihak yang ditangkap, tersangka atau seseorang terduga tindak pidana yang ditangkap, dia berhak, ya, mengajukan pra-peradilan atas sah tidaknya penangkapan sekaligus dapat menuntut ganti rugi, ya.
Jadi konsekuensinya kalau prosedur tadi dilanggar, maka penangkapan bisa dianggap tidak sah, ya. Maka tersangka juga harus dibebaskan dari hukum, misalnya eh, misalnya dia ditangkap melebihi waktu 1 kali 24 jam, maka dia harus dilepaskan demi hukum, ya. Apabila tetap dilakukan penahanan, ya dia bisa mengajukan pra peradilan. Tersangka, penasihat hukumnya, atau keluarganya dapat meminta pemeriksaan tentang sah tidaknya pra peradilan kepada pengadilan negeri, dan bisa juga sekaligus menuntut ganti rugi. Banyak contoh di Indonesia yang dilakukan pra peradilan atas sah tidaknya penangkapan, dan ada juga yang dikabulkan. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan prosedur penangkapan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saudara sekalian. Ya, leg rigitit superflua pugnansia congrua. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.